Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Amalia Rizka yang akan menerangkan materi tentang psikoterapi Islam melalui ibadah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian psikoterapi dalam Islam. Yang pertama, pengertian psikoterapi. Nah, psikoterapi adalah pengobatan dengan secara psikologis untuk masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Psikoterapi berasal dari dua kata, yaitu psike dan yang artinya jiwa, pikiran atau mental, dan terapi yang artinya penyembuhan, pengobatan atau perawatan. Nah, oleh karena itu tokoh Mujib ini mengungkapkan bahwa psikoterapi disebut juga dengan istilah terapi kejiwaan, terapi mental, atau terapi pikiran. Nah, secara harfiah, psikoterapi adalah penyembuhan atau pengobatan menurut metode ilmu jiwa. Maksudnya adalah cara penyembuhan yang digunakan adalah berdasarkan metode psikologis. Oke, kalau yang tadi itu adalah pengertian dari psikologi. Nah, untuk yang sekarang adalah pengertian psikologi Islam menurut Hamdani Bakran Az-Zaki. Ini mengemukakan bahwa pengertian psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, atau secara empirik adalah melalui bimbingan dan pengajaran Allah, malaikat-malaikatnya, rasulnya atau ahli waris para nabinya. Dan yang selanjutnya yaitu menurut Ansori juga mengemukakan psikoterapi Islam adalah upaya penyembuhan jiwa atau nafs manusia secara rohaniyah yang didasarkan pada tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis dengan metode analisis esensial empiris serta makrifat terhadap segala yang tampak pada manusia. Berdasarkan apa yang saya sebutkan atau yang saya jelaskan tadi, itu dapat disimpulkan bahwa psikoterapi Islam merupakan upaya mengatasi beberapa problem kejiwaan yang didasarkan pada pandangan agama Islam atau Al-Quran dan hadis itu tadi. Nah, psikoterapi Islam itu juga disandarkan penggunaan alat fikir dan usaha nyata manusia untuk memperbaiki diri. Psikoterapi Islam tidak semata-mata membebaskan orang-orang dari penyakit, tetapi juga perbaikan kualitas kejiwaan seseorang. Oke, yang selanjutnya adalah objek psikoterapi Islam. Nah, menurut Amin menyatakan bahwa objek yang menjadi fokus penyembuhan, perawatan, dan penyembuhan dari psikoterapi Islam adalah manusia secara utuh, yakni yang berkaitan atau menyangkut beberapa gangguan. Pada yang pertama yaitu moral atau akhlak, yaitu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian, atau sikap watak yang terjabarkan dalam bentuk berpikir, berbicara, bertingkah laku, dan sebagainya sebagai ekspresi jiwa. Nah, yang kedua yaitu mental. Mental yaitu yang berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan, atau proses yang berasosiasi dengan pikiran, akal, dan ingatan, seperti mudah lupa, malas berpikir, tidak mampu berkonsentrasi, picik, tidak dapat mengambil suatu keputusan dengan baik dan benar, bahkan tidak dapat membedakan antara halal dan haram, yang bermanfaat dan yang mudorot, serta yang hak dan yang batil. Untuk yang ketiga yaitu spiritual. Nah, spiritual ini itu yang berhubungan dengan masalah ruh,
semangat atau jiwa religius yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesalahan, dan menyangkut nilai-nilai transendental seperti syirik atau menyekutukan Allah, nifak, fasik dan kufur, lemah keyakinan dan tertutup atau terhijabnya alam ruh, alam malakut dan alam gaib. Semua itu akibat dari kedurhakaan dan pengingkaran kepada Allah. Untuk yang terakhir yaitu fisik. Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi Islam, kecuali memang kalau ada izin dari Allah. Akan tetapi ada kalanya sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis seperti lumpuh, penyakit jantung, liver buta, dan sebagainya. Nah, terapi fisik yang paling berat dilakukan oleh psikoterapi Islam apabila penyakit itu disebabkan karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seseorang seperti wajah dan kulitnya tampak hitam, luka bahkan lebih kotor lagi seperti penyakit kulit. Itu padahal mereka telah melakukan berbagai macam upaya agar dapat sembuh dari penyakit itu, tapi tidak kunjung sembuh. Nah, dalam psikoterapi Islam, penyembuhan yang paling utama itu sangat mendasar adalah pada eksistensi dan esensi mentalnya dan spiritual manusia. Manusia yang telah memiliki eksistensi emosional yang stabil adalah seseorang yang telah memiliki mental dan spiritual yang baik, benar, cerdas, dan suci karena dalam perlindungan dan bimbingan Allah. Yang selanjutnya adalah model-model psikoterapi Islam. Nah, psikoterapi Islam harus memiliki model-model, dan dengan model itulah fungsi dan tujuan esensi psikoterapi Islam dapat tercapai dengan baik. Psikoterapi Islam mengambil model dan metode psikoterapi tersebut dari sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis. Zahrani mengungkapkan model-model psikoterapi menurut Al-Quran dan hadis adalah yang pertama yaitu psikoterapi melalui keimanan dan aman. Yang kedua yaitu psikoterapi dengan ibadah, dan yang ketiga psikoterapi dengan kesabaran. Nah, kenapa saya skip penjelasannya? Karena saya akan fokus dengan materi yang saya ambil yaitu psikoterapi dengan ibadah. Nah, sesungguhnya menunaikan ibadah yang telah diwajibkan Allah seperti sholat, zakat, puasa, haji, ataupun ibadah-ibadah sunat seperti zikir, doa, dan tilawah Al-Quran itu mampu membersihkan jiwa kita. Oke, lanjut yang selanjutnya yaitu ibadah sebagai sarana psikoterapi dalam Islam. Yang pertama yaitu ada wudhu. Nah, di sini kita akan mengetahui bahwa wudhu tidak semata berfungsi sebagai ritual ibadah semata, akan tetapi juga berfungsi sebagai psikoterapi bagi manusia apabila dilakukan dengan pengolahan dan pelaksanaan yang baik. Dapat kita simpulkan bahwa wudhu menjadikan manusia senantiasa dalam keadaan sehat dan bersih. Dengan wudhu juga terdapat hikmah sebagai sarana mensucikan diri baik dari segi mental maupun fisikal. Karena dalam segi wudhu ini kita kan selalu kena air, dan itu akan menjaga kebersihan tubuh kita, ataupun bukan seluruh tubuh tapi yang terkena air tersebut. Apalagi wudhu itu dilaksanakan 5 kali dalam sehari, dan itu akan sangat membantu kita untuk menjaga kebersihan kita sendiri. Lanjut yang kedua yaitu sholat. Nah, ibadah sholat yang dilaksanakan dengan khusyuk 5 kali sehari dalam semalam ini dapat membekali kita sebuah sistem latihan terbaik untuk dapat memunculkan sikap santai dan relaksasi pada diri kita sendiri. Nah, sikap santai dan
rileks ini merupakan fungsi sholat sebagai penyembuh kegelisahan. Fungsi ini sama halnya dengan dampak yang digunakan sebagai ahli psikoterapi behavioris modern dalam menyembuhkan kegelisahan jiwa dengan metode psikoterapinya. Nah, ini sholat juga bisa membantu. Kata hasil riset dari yang dilakukan Prof. Saleh, itu gerakan sujud dengan rutin akan menjadikan pembuluh darah di otak terlatih dan terbiasa untuk menerima banyak pasokan darah. Kemudian dalam kondisi sujud, ini posisi kepala berada di bawah jantung yang menjadikan darah mengalir secara maksimal ke otak. Nah, dengan demikian otak akan mendapatkan pasokan darah yang kaya dengan oksigen yang dapat memacu kerja sel-selnya. Jadi, sujud yang dilakukan seseorang dengan khusyuk dan tumaknina atau sebutannya seperti itu akan dapat memacu kecerdasan seseorang. Jadi, salat ini tidak hanya berguna bagi spiritualnya, tapi juga di fisiknya seseorang atau kesehatan seseorang. Jadi berguna di rohaniyah maupun jasmaniyah. Lanjut yang ketiga yaitu zikir. Nah, seseorang yang senantiasa berzikir akan merasakan aman dalam lingkungan dan pengawasan serta penjagaan dari Allah SWT. Hal ini akan menjadikan keyakinan seseorang dalam mencapai dan mendapatkan ampunan semakin kuat dan akan selalu semakin ridho, berlapang dada, serta lebih merasa tenang dan tentram. Dan selanjutnya yaitu doa. Nah, doa sesungguhnya berfungsi menjadikan hati penuh dengan kelapangan. Doa juga dapat menjadi penawar bagi keraguan, keresahan, dan segala bencana yang menimpa kita, sebab seorang yang berdoa senantiasa mengharapkan Allah agar mengabulkan doa yang dipanjatkan itu tadi. Seseorang muslim mengharapkan supaya Allah senantiasa mengabulkan doanya dan meringankan derita-derita yang dialami serta menumbuhkan kekuatan yang kuat dalam hatinya untuk menghadapi hal tersebut dan senantiasa selalu dinaungi oleh kesabaran. Yang selanjutnya yaitu istighfar dan tobat. Nah, istighfar dan tobat ini adalah terapi yang dapat dilakukan oleh seseorang yang ingin kembali kepada Allah. Sebagai seorang manusia, kita ini adalah makhluk yang lemah dan tidak sempurna, yang tidak luput dari kesalahan maupun dosa-dosa. Dan jika seseorang muslim silap dalam perbuatan dosa, maka istighfar dan bertobatlah jalan untuk kembali kepadanya. Jangan malah melenceng ke arah yang penuh kesesatan. Istighfar dapat menjadi obat bagi jasmani dan rohani kita dan akan dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan buruk. Dan yang selanjutnya yaitu puasa. Nah, ibadah puasa mempunyai berbagai manfaat psikologis bagi manusia. Nah, puasa adalah sebagai sarana pendidikan dan menempa jiwa serta dapat sebagai sarana untuk menyembuhkan diri dari berbagai penyakit gangguan kejiwaan dan fisik. Nah, puasa ini merupakan latihan untuk mengendalikan dan mengekang nafsu dengan cara tidak makan dan minum mulai terbit fajar sampai matahari terbenam. Nah, ini juga bisa bukan hanya kita menahan nafsu dari lapar dan dahaga ya, tapi kita juga menahan nafsu dari berbuat jahat ataupun berbicara kotor seperti itu. Nah, hal ini akan menumbuhkan dan menanamkan semangat ketakwaan pada diri orang yang berpuasa. Yang selanjutnya yaitu zakat dan sedekah.
Nah, zakat dan sedekah ini yang dikeluarkan oleh seseorang dapat membantu meringankan beban hidup orang-orang lain atau orang-orang yang ada ekonominya yang berada di bawah mereka yang bersedekah. Nah, sedekah ini dapat membantu orang-orang yang membutuhkan menjadi lebih baik bagi kehidupan seorang yang diberi sedekah itu tadi. Bagi orang yang memberi sedekah akan menjadi sarana latihan dan menumbuhkan jiwa serta sifat dermawan, tolong-menolong, suka membantu, dan murah hati. Dan untuk yang terakhir yaitu haji. Nah, seorang muslim yang melaksanakan ibadah haji mempunyai banyak kesempatan untuk berzikir, berdoa, dan memohon sebanyak-banyaknya kepada Allah agar senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohaniah. Dapat kita pahami jika ibadah haji ini bisa menjadi sarana terapi bagi setiap muslim yang melaksanakan haji apabila direncanakan dan dikelola serta dilaksanakan dengan baik. Mengapa ini jadi paling terakhir? Karena haji ini kan khusus untuk setiap muslim yang bagi yang mampu. Jadi ini sarana yang paling dianjurkan untuk yang terakhir, karena mereka juga kan berbondong-bondong untuk menemui, maksudnya berkunjung ke rumah Allah. Seperti itu. Dan itulah tadi penjelasan yang saya sampaikan atau materi yang saya bawa untuk hari ini. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.